mengucapkan selamat datang di Bandara. Saya duduk di mana nih? Baik. Nanti akan ada sesi foto bersama ya. Mungkin kami persilakan untuk duduk kepada Bapak Haji Anies Baswedan. Kepada hadirin kami mohon untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, nanti kalau soal ucapan bisa kita rekam menyusul ya Pak. Nah, lalu usulan tadi soal pernikahan saya agak takut Pak itu Pak. Kalau lagi berangkat ke sini tidak dengan istri, waduh repot kita nanti. Perjalanan berikutnya bisa nggak keluar exit permitnya nanti Pak. Jadi Pak Guru Jamal terima kasih. Dan tadi seperti diungkapkan, memang ini adalah sebuah amanat yang diembankan. Karena itu kami mohon didoakan supaya bisa mengemban amanat ini dengan baik sampai dengan tuntas. Tadi Pak, ya sudah Pak Panglima itu mengucapkan selamat, terima kasih Pak Panglima. Kemudian dari Ketua PWNU ya menitipkan supaya mampir ke desa-desa ya sebenarnya banyak yang kami datangi juga desa-desa sesungguhnya. Kalau semua desa memang agak banyak di Indonesia ini. Kalau tidak salah 83.000. Nah, insya Allah kami akan mampir. Walaupun data statistiknya Pak sekarang itu 57% penduduk di perkotaan. Dan ke depan justru inilah salah satu tantangan kita. Kita semua harus menyadari makin ke depan, makin ke masa depan, makin banyak penduduk di kota. Diperkirakan di 2050 penduduk dunia, bukan hanya Indonesia, penduduk dunia 75% di perkotaan. 70%. Jadi di pedesaan tinggal seluruh dunia. Indonesia itu diperkirakan di 2045 kita sudah mencapai 75% berada di perkotaan. Karena itulah kenapa kita harus segera mengurusi perkotaan, Pak. Kita punya Kementerian Desa, Pak, tapi tidak ada yang mengurusi perkotaan. Kalau saya kebetulan ngurus kota kemarin, Pak. Itu kalau Bapak Ibu ketemu wali kota manapun, lalu ditanya begini, Pak Wali, ada tidak petunjuk dari pemerintah pusat tentang bagaimana membangun kota? Pasti jawabnya, tidak ada. Tapi kalau tanya kepala desa, ada tidak petunjuk untuk bangun desa? Ada. Ada. Apa yang harus ada di desa itu. Tapi kalau kota, ada. Kita harus mengantisipasi. Kalau tidak, nanti semua mengalami seperti Jakarta, Pak. Macet semuanya, airnya sulit, sampahnya. Itu fenomena Jakarta beberapa dekade. Jadi di PR tersendiri. Nah, lalu saya ingin kembali pada sampaikan Pak Guru Jamal tadi. Jadi Pak, akhir tahun kemarin, kita cerita sedikit Pak sebagai bagian dari closing kita ini. Akhir tahun kemarin saya dapat pertanyaan, Pak, apa refleksi akhir tahun? Ini mumpung baru awal tahun nih sekarang, jadi masih boleh kan refleksi akhir tahun. Tahun 2023 itu tahun yang unik, karena bagi kami, itu tahun yang saya mendapatkan jabat tangan terbanyak seumur hidup saya, Pak. Pak, boleh ditandingi Pak. Kita semua belum pernah berjabat tangan berjabat tangan sebanyak tahun 2023. Karena jabat tangan dengan begitu banyak orang. Tapi sesungguhnya bukan jabat tangan ya. Dan ini saya sampaikan kepada semua relawan, teman-teman partai. Di semua perjumpaan yang datang adalah keinginan untuk perubahan, keinginan untuk perbaikan, keinginan untuk keadilan. Jadi bukan jabat tangan itu, karena saya sampai saking seringnya jabat tangan, bisa merasakan Pak, ini kira-kira profesinya apa ini? Betul, bisa merasakan Pak, profesinya apa? Dari jabat tangan, ketika sedang ke pantai, sama ini pasti nelayan. Ini pasti ibu yang memisahkan ikan, yang dagang ikan, itu terasa. Walaupun kenapa? Dari tangannya terbayang apa yang dikerjakannya. Ketemu juga, oh ini kelihatan pegangnya laptop terus nih. Halus. Tapi sekalian, setiap kami datang ke sebuah acara, walaupun lokasinya di kota,
Kemarin 3 hari lalu kami di Gorontalo, itu datang 10 jam, datang 8 jam, ada datang 4 jam ke lokasi. Dan ketika datang itu bukan datang untuk memenuhi ruangan, datang itu untuk menyampaikan, Pak, kami selama ini hidupnya sulit karena untuk kakao itu pupuknya sulit, harga jualnya murah. Jadi dia datang untuk apa? Untuk perbaikan, perubahan. Di Tasik ada ibu-ibu berombongan datang, Tasik, minta sederhana, Pak, tolong harga susu untuk anak-anak itu mahal, kami nggak sanggup beli susu untuk bayi-bayi kami. Saya di Lampung berjumpa dengan yang bilang, Pak, anak saya pintar, titip Pak, supaya biaya pendidikan itu murah atau kasih beasiswa Pak, supaya anak kami yang pintar tapi orang tuanya miskin ini bisa sekolah sampai tinggi. Jadi saya memaknai perjalanan 2023 jutaan tangan yang berjabat itu bukan sekedar sebuah kegiatan kampanye, tapi kami menjadi penerima titipan harapan begitu banyak orang. Dan itu saya ingin membagikan harapan itu kepada semua di sini. Ini bukan soal memenangkan satu orang, ini bukan memenangkan satu partai, ini adalah memenuhi harapan jutaan orang atas perubahan kami. Karena mereka semua itu menginginkan ada perubahan. Yang pertanian begitu, yang peternakan begitu, yang perkebunan, yang perikanan, termasuk keluarga-keluarga kita. Jadi setiap kali datang dan bersilaturahmi dengan semua, kami merasakan adanya harapan itu. Dan tentu di sini juga begitu. Walaupun tak terungkapkan secara langsung pagi ini, tapi kami sudah merasakan Kalimantan negeri yang kaya raya luar biasa. Tapi mereka yang berada di tanah ini, seperti saya sampaikan dari tahun 9 bulan sampai sekarang, nggak usah dituliskan, nggak tahu semua lah kira-kira. Kita masih jauh dari harapan. Jadi mudah-mudahan ini nanti kita bisa tuntaskan sama-sama. Kami mohon doanya dan dukungannya. Karena tanggal 14 besok, ini kira-kira sebulan lagi, sekarang tanggal 11, sebulan lagi 6 jam waktunya diperlukan untuk mengambil keputusan. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama menjadikan tanggal 14 Februari insya Allah sebagai Hari Perubahan Indonesia. Karena disitulah kemudian kita bersama, dan saya senang sekali berkumpul bersama di sini seperti istilahnya Guru Jamal tadi, ini berkumpul dengan orang yang alim, orang yang baik, insya Allah ketularan alim ya kita diterima. Terima kasih. Mungkin itu ya sebagai penutup dari kami. Kalau boleh, habis ini saya ingin minta foto sebagai bukti kita sudah jumpa di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penutup dari Bapak Haji Anies Baswedan. Mungkin untuk hikmatnya acara yang kita hari ini, supaya harapan-harapan yang disampaikan tadi menjadi doa yang dipanjatkan, kami mohon kesediaannya untuk Dr. Andes Kiai Haji Suyatman SPD MKMSI untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan ini banyak sekali Ustadz Kiai ulama. Saya mohon maaf dan izin karena ditunjuk untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahilah kami bangsa Indonesia, pemimpin bangsa yang religius, pemimpin bangsa yang taat beribadah, pemimpin bangsa yang punya integritas tinggi, satunya kata dan perbuatan. Amin. Pemimpin bangsa yang jujur, yang amanah, yang tabligh, yang patonah, cerdas, berilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami pemimpin. Hanya kepadamu-lah kami minta tolong. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada.
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.